Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Selamat pagi ayah bunda yang terhormat. Bertemu kembali dengan saya Bu Listifah. Pada pagi hari ini Bu Lis akan menerangkan faktor penyebab gangguan pernafasan. Materi ini dibuat dalam rangka pembelajaran secara daring pada masa pandemi COVID-19 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk, pelajaran tema 2, kelas 5 subtema 2. Quran Surat An-Nisa. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Anak-anakku, Bu Lis akan menerangkan beberapa penyebab gangguan pernafasan. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah, supaya dalam pembelajaran di pagi hari ini walaupun secara daring, secara jarak jauh, semoga kita tetap sehat walafiat dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. Amin. Langsung saja, beberapa penyebab gangguan pernafasan antara lain. Anak-anakku, gangguan pernafasan pada manusia itu penyebabnya ada 3. Yang pertama faktor fisik, yang kedua karena penyakit, yang ketiga karena faktor lingkungan. Baiklah, akan saya terangkan satu persatu. Penyebab gangguan pernafasan secara fisik, kelainan secara faktor fisik itu biasanya disebabkan dari diri kita sendiri. Kekurangan yang berada dalam diri kita sendiri, bukan dari pengaruh luar atau lingkungan. Ini contohnya apabila ketika bayi lahir alat pernafasannya sudah terganggu, itu yang menyebabkan alat pernafasannya harus mendapat bantuan dari alat bantu pernafasan. Berarti dia sudah dari kecil, dari lahir sudah tidak bisa bernafas secara bagus. Hal ini biasanya terjadi pada bayi yang lahir prematur atau lahir sebelum waktunya. Bisa lahir berumur 8 bulan atau 7 bulan dalam kandungan. Dia sudah lahir, akhirnya alat pernafasannya tidak dapat berfungsi dengan sempurna, maka dia harus dibantu dengan alat bantu pernafasan. Kemudian karena penyakit, anak-anakku, sekarang yang lagi ngetren sekarang ini yang menyebabkan kita harus belajar secara jarak jauh adalah penyakit COVID-19. Ini sengaja Bu Lis taruh di paling atas sehingga supaya anak-anak harapan Bu Lis dapat mengerti apa itu penyakit COVID-19. Ya, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang pada saluran pencernaan, yang menyerang pada saluran pernafasan, hidung, tenggorokan, paru-paru. Gejalanya adalah demam tinggi, batuk berdahak atau tidak berdahak, badan terasa lemas. Bahkan sekarang ini sudah ada penyakit COVID peralihan, yaitu COVID jenis baru yang namanya penyakit COVID happy hypoxia. Saya ulang lagi, COVID happy hypoxia, di mana penyakit ini adalah penyakit COVID yang menyerang seseorang tanpa gejala apapun. Jadi dia sehat, merasa sehat, tidak demam, tidak batuk, tidak sesak, tidak flu, tetapi oksigen di dalam darahnya sangat berkurang, sehingga lama-kelamaan oksigen di dalam darah akan habis. Itu yang menyebabkan kematian atau sangat fatal sekali ini. Penyakit COVID yang peralihan ini, COVID-19 happy hypoxia. Jadi anak-anakku, Bu Lis minta kalian harus tetap menjaga aturan protokol kesehatan COVID-19. Jika keluar rumah selalu gunakan masker, selalu menjaga jarak atau social distancing, selalu cuci tangan pakai sabun, bawa hand sanitizer kemana-mana. Anak-anak tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan. Bu, di lingkungan saya sudah tidak ada yang pakai masker. Biar mereka sakit, tapi anak-anakku semua harus tetap sehat. Ingat, kita tidak boleh menyepelekan penyakit COVID-19 ini, karena ini
penyakit yang sangat berbahaya. Yang kedua adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan, yaitu flu atau influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain adalah pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, tenggorokan gatal. Ini sudah terbiasa terjadi, influenza atau flu atau pilek. Jadi tidak perlu saya terangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit asma atau sesak nafas. Ini penyakit yang menyerang saluran cerna, di mana jika bernafas terasa sesak sekali. Merupakan penyakit penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu-bulu, kemudian bulu binatang, kemudian tekanan psikologis atau penyakit asma ini biasanya menurun, ya, penyakit yang menurun atau penyakit keturunan, ya anak-anak ya. Saya ulang lagi, penyakit asma atau sesak nafas merupakan penyakit penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu atau tekanan psikologis, atau penyakit asma ini bersifat menurun. Kemudian selanjutnya bronkitis. Penyakit bronkitis merupakan penyakit radang pada saluran tenggorokan akibat infeksi. Penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Ini bronkitis, gejalanya seperti flu, tapi ada radangnya. Jadi ini bisa disembuhkan dengan antibiotik, ya. Radang itu bisa disebutkan dengan antibiotik. Ini mengeluarkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Jadi tenggorokan kita terasa penuh dengan lendir, atau lendir itu bahasa Jawanya adalah riak atau dahak, ya. Kemudian selanjutnya penyakit emphysema. Emphysema adalah pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru, kemasukan udara. Anak-anak, di dalam paru-paru itu adalah pembuluh darah, ada pembuluh darahnya. Jika pembuluh darah tersebut kemasukan udara, maka akan terjadi pembekakan. Ini sangat berbahaya, akan menyebabkan penyakit emphysema. Jadi jikalau bernapas sangat sakit karena paru-parunya bengkak. Terus saya lanjutkan, gangguan pernafasan yang berikutnya adalah kanker paru-paru atau kanker paru-paru. Penyakit kanker itu bisa menyerang di mana saja. Salah satunya adalah di paru-paru. Ini berupa timbulnya benjolan atau seperti daging, ya, itu yang menempel di paru-paru. Penyakit ini dapat mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Penyakit benjolan ini jika membesar itu dapat menyebar kemana-mana. Ya, kanker paru-paru dapat menyebar ke seluruh tubuh. Dia menempel di paru-paru, bisa menempel di jantung, namanya kanker jantung, menempel di hati, namanya kanker hati, menempel di otak, namanya kanker otak, menempel di tulang, namanya kanker tulang, dan ada di darah, namanya kanker darah. Ini dapat kemana-mana, sangat berbahaya penyakit ini. Ya, jika sudah menyebar kemana-mana, maka kita tidak akan sulit untuk bernafas. Sakit sekali gejalanya. Kalau batuk, dia akan mengeluarkan darah, ya, akan mengeluarkan darah dari saluran pernafasan. Kalau batuk itu sering mengeluarkan darah, kalau bernafas itu sakit sekali rasanya. Itu adalah gejala kanker paru-paru. Biasanya kanker paru-paru ini dapat disebabkan oleh para perokok, ya. Jadi merokok itu sangat tidak baik karena dapat mengandung nikotin, ya. Ada racunnya yang namanya racun nikotin.
Itu orang yang menderita kanker paru-paru itu biasanya dia mempunyai kebiasaan buruk yaitu merokok. Oleh sebab itu anak-anak, jagalah paru-paru kita dengan tidak merokok ya. Selanjutnya adalah penyakit tuberkulosis atau TBC ya. Disebutnya TBC, tuberkulosis. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh serangan bakteri. Mycobacterium tuberculosis namanya, bakteri yang menyerang paru-paru. Mycobacterium tuberculosis. Ini akan difusi oksigen akan terganggu karena adanya peradangan pada dinding alveolus. Ya, alveolus adalah tempat pertukaran antara gas oksigen, gas karbon dioksida, dan uap air. Jika terjadi tuberkulosis ini, maka di alveolus ini akan terjadi peradangan. Oleh sebab itu, maka akan timbul sel-sel yang akan mati dan mengecil di alveolus, sehingga akibatnya napas penderita terengah-engah atau sulit bernafas. Ini merupakan penyakit menular anak-anak TBC ini. Penderitanya harus dikarantina. Jadi TBC ini tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis itu menular. Jadi penderita harus dikarantina di rumah sakit sana dalam ruang isolasi. Jika salah satu anggota rumah ada yang terserang tuberkulosis, maka rumah tersebut harus disterilkan, harus disemprot dengan desinfektan, ya, harus mendapat pencahayaan sinar matahari yang cukup agar kuman-kuman tuberkulosis atau bakteri tuberkulosis itu bisa mati, sehingga rumah tersebut bersih. Ini ya, anak-anak sangat harus hati-hati sekali karena penyakit TBC ini bisa menular. Itu adalah berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu saluran pernafasan: COVID-19, flu, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, pneumonia, kemudian tuberkulosis. Yang terakhir adalah ini ya, tuberkulosis. Kemudian gangguan pernafasan yang ketiga disebabkan karena lingkungan. Anak-anakku, jika lingkungan yang kotor, banyak asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang dapat mencemari udara, sehingga ketersediaan oksigen di udara itu menipis dan mengakibatkan sesak nafas. Karena bernafas itu membutuhkan udara yang bersih. Dari mana udara yang bersih itu kita ambil? Dari oksigen. Nah, oksigen itu dari mana? Dari tumbuhan-tumbuhan hijau yang memproduksi. Dengan fotosintesis dia akan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita gemar menanam tanaman di sekitar rumah kita, di sekitar madrasah kita, agar ketersediaan oksigen di dalam lingkungan kita cukup atau bahkan berlebih. Kita tidak akan kekurangan oksigen, udara di sekitar kita sangat bersih, maka insya Allah kita akan sehat atau terbebas dari penyakit yang menyerang gangguan pernafasan. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan di pagi hari ini anak-anak bisa mencatat soal yang Bulis berikan pada kegiatan. Jawablah pertanyaan berikut, dicatat di dalam buku tema 2. Tulis soalnya dan tulis jawabannya. 1. Sebutkan faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Apa saja disebutkan? 1, 2, 3. Kemudian apa penyebab influenza? Sebutkan juga. Yang ketiga, kebiasaan apakah yang menyebabkan kanker paru-paru? Ya, kebiasaan yang buruk yang menyebabkan kanker paru-paru itu apa? Kemudian penyakit TBC, tuberkulosis, disebabkan oleh bakteri apa? Yang terakhir, pencemaran udara disebabkan oleh apa saja? Anak-anak, begitulah sekiranya pembelajaran kita di pagi hari ini. Bulis akhiri dengan tetap berpesan kepada kalian dan sekeluarga, tetap jaga kesehatan anak-anak, makan dengan makanan yang bergizi, cukup buah dan sayur. Kemudian jika keluar tetap memakai masker, jaga jarak aman, social distancing, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa menggunakan hand sanitizer jika keluar kemana-mana. Salam sehat selalu, selamat bekerja
dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.